Assalamualaikum Sobat Trip, apa kabar? Moga sehat selalu ya. Kali ini kita ada di Cirebon dan akan mereview hotel recommended dengan ruangan yang nyaman, bersih, cozy, menu breakfastnya beragam serta enak-enak, kolam renangnya luas dan berhadapan langsung dengan pusat kebugaran. Hotel ini terletak di pusat kota dan selangkah menuju mall. Pelayanannya luar biasa bagus, bahkan di sini ada free valet parking dan kita bisa check-in sebelum waktunya. Masya Allah, yuk kita simak review selengkapnya. Jangan lupa sebelum lanjut tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Nama hotelnya adalah Swiss Bell Hotel. Untuk kalian yang datang dari luar kota, jangan lupa siapkan selalu Google Map. Kami sendiri melewati tol Cipali, lalu keluar pintu tol Ciperna dan ikuti terus arahan Google Map ya. Alhamdulillah kita sudah sampai meskipun tadi kelewatan sedikit dan harus putar balik. Jadi, lokasi hotel ini menyatu atau satu kawasan dengan pusat perbelanjaan terbesar di Cirebon, yaitu Cirebon Super Block. Hotelnya sendiri terletak di lantai dasar, pas di tikungan gedung. Karena menyatu dengan mall, jika membutuhkan apa-apa jadi lebih mudah ya. Tinggal berjalan kaki sedikit saja, sudah bisa main-main atau sekedar cuci mata di dalam mall. Tepat di depan hotel juga terdapat Indomaret ya. Untuk parkir sendiri karena menyatu dengan mall, terbayang ya kalau weekend pastinya crowded. Tapi di sini kita tidak perlu khawatir karena ada layanan parkir valet gratis. Pastinya ini sangat membantu sekali ya, karena tamu yang datang pasti sudah capek, ingin segera beristirahat. Alhamdulillah pelayanan luar biasa di sini langsung sigap. Kita tinggal menyerahkan karcis parkir untuk distempel pihak hotel, beserta kunci mobil supaya mereka bisa segera memarkirkan kendaraan yang kita bawa di tempat yang aman dan adem tentunya. Nah, sebelum masuk kita cuci tangan dulu ya. Yuk kita masuk. Bismillah. Selanjutnya kita bisa cek suhu tubuh di dalam. Nah, ini dia penampakan lobi hotelnya. Bernuansa kontemporer modern dengan rumput sintesis berbentuk vertikal yang menambah kesan elegan namun tetap menyegarkan pandangan mata. Di sini juga ada fasilitas komputer yang tersambung langsung ke internet. Di lobi hotel ini juga terdapat sofa-sofa sebagai ruang tunggu yang cukup nyaman, serta ada ornamen di langit-langit seperti lampu-lampu lampion raksasa yang bentuknya modern dan sepertinya bagus juga ya kalau sedang menyala lampunya. Oh iya, alamat hotel ini terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 26, Kota Cirebon. Untuk jadwal check-in dan check-out seperti biasa, check-in pukul 14 atau jam 2 siang dan check-outnya atau waktu keluarnya pukul 12 siang. Tapi pada kenyataannya kami datang sebelum pukul jam 1 dan kamarnya kebetulan sudah siap dan ternyata kami boleh masuk. Wah, benar-benar pelayanannya pengertian sekali ya. Mereka tahu kalau para tamu itu sudah capek dan ingin segera langsung beristirahat. Tepat di sebelah kanan pintu masuk hotel, di sini kita bisa menggunakan fasilitas toilet yang cukup bersih ya. Sebelum masuk kamar, kita lihat dulu ya ke lantai 3 di mana di situ tempat berbagai macam fasilitas berada, seperti musola, kolam renang, pusat kebugaran, spa, cafe resto, dan lain sebagainya. Di sini juga kalian bisa membeli berbagai oleh-oleh, batik, dan juga berbagai lukisan yang cantik-cantik. Nah, ini musolanya di lantai 3. Tadinya mau sholat di sini sekalian nunggu check-in, tapi berhubung kamarnya sudah ready dan boleh ditempati, jadi alhamdulillah zuhurnya di kamar saja ya. Di sebelahnya terdapat toilet yang lumayan bersih. Nah, sekarang waktunya kita room tour. Kita masuk ke kamar ya. Assalamualaikum. Wah, tempatnya lumayan juga ya. Di sebelah kanannya ada toilet, kemudian di sini ada lemari, ada alat pembuat kopi juga. Dan yang pertama kita lakukan pastinya menyalakan AC terlebih dahulu. Untuk ukuran kasurnya ini terdapat 2 buah single bed, tapi di sini cukup besar juga loh dan muat untuk 2 orang. Lalu di sini ada pencahayaannya juga lumayan ya, cukup artistik.
Nah, di sini juga terdapat jendela yang sangat lebar dan di sini ada televisi yang ukurannya cukup sedang. Lalu di sini ada arah penunjuk kiblat tepatnya di samping lemari dekat pintu masuk. Lalu sekarang kita review ke kamar mandinya dulu ya. Di sini kita lihat ada kloset duduk dilengkapi dengan handuk kesetnya, lalu ada tisu toilet, kemudian di sini ada wastafel, dan di sini juga dilengkapi tentunya dengan 2 buah handuk yang bersih dan cukup tebal. Lalu di sini dia ada kaca transparan yang bisa kita tutup tirainya ya. Nah, seperti ini lucu juga ya. Bisa ngeliat-liat gitu keluar. Gak ngerti deh kenapa bisa begini ya. Di kamar mandi ini juga tentunya disediakan perlengkapan mandi seperti conditioner, sampo, dan sabun mandi. Ini sabun mandi cairnya harum banget, wangi bunga-bunga yang cukup lembut. Selanjutnya perlengkapan mandi lainnya terdapat shower cup, kemudian ada cotton bud, sanitary bag, dan 2 pasang sikat gigi beserta odol Pepsodent yang ukurannya mungil, lumayan. Selanjutnya di sini terdapat shower yang airnya mengalir cukup deras dan waktu pemanasannya juga sangat cepat. Kemudian di bawahnya terdapat air pancuran yang sama lumayan lancar dan sangat deras juga airnya. Ini sangat membantu sekali ya buat sahabat muslim yang mau berwudu. Jadi lebih praktis, gak harus wudu di wastafel atau pakai air shower yang mengalirnya kemana-mana ya. Di sini juga terdapat fasilitas hair dryer yang sudah dicek ya, bisa berfungsi dengan baik. Kemudian di sebelah sini juga terdapat tisu box yang sudah diisi dengan full, siap pakai. Kemudian di sebelah wastafel terdapat gelas untuk kumur. Jadi sudah cukup lengkap ya untuk perlengkapan mandinya. Nah, sekarang waktunya kita membongkar isi lemari yang ada di ruangan Hotel Swiss Bell ini. Begitu kita buka lemarinya, itu lampu di dalam langsung menyala. Lalu kita temukan 2 buah bantal yang gede-gede gitu ya. Alhamdulillah dikasih ekstra bantal 2 buah. Lalu di sini ada alat untuk brankas ya, penyimpanan uang atau benda berharga. Lalu di sini ada senter, sudah saya cek ternyata senternya nyala, tapi kelihatannya sedikit ya nyalanya, apa karena mungkin ada cahaya dari luar. Lalu kemudian di sebelahnya ini juga sama, begitu kita buka lemari sebelah, lampu langsung menyala dengan baik, penerangannya cukup. Lalu tadi di atas ada hanger, di sini ada fasilitas untuk laundry. Kemudian di sebelahnya juga tentunya disediakan 2 buah sendal hotel. Oke, lanjut ke sebelahnya. Di sini terdapat kaca atau cermin yang lumayan tinggi ya dan besar. Lalu di bawahnya terdapat meja set alat pembuat kopi atau teh, yaitu alat pemanasnya. Lalu di sini juga bisa digeser alatnya. Terdapat gelas-gelas, kemudian disediakan juga 2 botol air mineral dan tentunya disiapkan juga minuman seperti teh, creamer, dan lain sebagainya. Intinya sudah cukup lengkap, termasuk di sini terdapat pemanis dan juga beberapa saset gula putih. Tepat di sebelah coffee table tadi terdapat kursi penyimpanan barang dan di belakangnya terdapat connecting door karena kebetulan di sebelah kamar VIP ya. Di bawah televisi terdapat meja pajangan atau meja melayang. Biasanya kita menggunakan meja ini sebagai tempat untuk menaruh cemilan-cemilan kayak gini nih. Ya lumayan untuk mengganjal perut karena bawaannya kalau sudah masuk ke kamar pastinya males kemana-mana lagi. Sayangnya di sini tidak tersedia lemari pendingin ya, karena tergantung tipe kamarnya juga untuk fasilitas tersebut. Tipe kamar yang ditawarkan di hotel ini cukup beragam ya, mulai dari deluxe room, superior deluxe, business suite, executive suite, dan president suite dengan range harga mulai dari 1 sampai 5 juta rupiah per malam. Harga bisa berubah sewaktu-waktu dan biasanya akan berbeda-beda ya di setiap agen hotel online. Kebetulan kami sendiri memesan via online 1 hari sebelum bermalam di sini. Dan tipe kamar kami adalah superior deluxe dengan harga seperti yang tertera di layar. Namun sebagai catatan ini adalah harga saat peak season ya, karena kami masuk pada saat tepat liburan Natal.
Untuk weekend di hari-hari biasa, sepertinya harganya tidak setinggi saat peak season ya, seperti ini misalnya. Yang saya suka dari kamar ini adalah lantainya yang terbuat dari kayu sehingga terkesan lebih elegan, hangat, dan homey. Serta penataan cahaya lampunya terkesan romantis karena tidak terlalu berlebih ya. Selain itu, luas kamar sebesar 31 meter persegi ini cukup membuat kami nyaman dan leluasa untuk beribadah sholat berjamaah. Di sini juga terdapat meja kerja panjang dengan kursi berlapis kulit yang cukup elegan dengan lampu meja yang simpel namun tetap artistik. Pokoknya tempat ini cukup nyaman dan bikin kami betah sekali di sini. Setelah cukup beristirahat sejenak, sekarang waktunya untuk berenang. Hore, mari kita main air. Kolam renang outdoor ini terletak di lantai 3, terdiri dari kolam renang untuk anak dan juga untuk dewasa yang saling berdekatan, tentunya dengan kedalaman yang berbeda ya. Jam buka mulai pukul 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Sedikit cerita, saat itu pukul setengah 4 sore tiba-tiba hujan turun cukup deras. Petugas langsung cepat tanggap menutup kolam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untungnya kami sudah cukup puas berenang dari siang. Namun keesokan harinya, begitu paginya saya iseng membuka jendela, ternyata belum tepat jam 6 pagi, kolam renang sudah dibuka, sudah ada yang berenang. Ya, mungkin itu salah satu cara pihak hotel mengobati pengunjung yang tidak sempat berenang pada sore hari karena hujan deras. Benar-benar pelayanan yang ramah pengunjung ya. Oh iya, selain fasilitas handuk gratis, namun tidak boleh dibawa ke kamar ya. Di sini juga ada fasilitas penyewaan kacamata renang dan juga pelampung. Pokoknya kalian tinggal menyebutkan nomor kamar saja untuk fasilitas kolam dan handuknya ya. Di sisi kiri kolam renang terdapat kursi-kursi restoran yang cukup nyaman, yang tentunya bisa kita gunakan jika memang sedang kosong. Dan di seberangnya terdapat akses jalan menuju mall. Oh iya, untuk kita yang habis berenang biasanya suka lapar ya. Tapi tenang saja, pihak hotel sudah menyediakan cemilan yang lumayan agak berat dengan harga yang cukup terjangkau. Di sini ada menu promo weekend yaitu mie telur bisa goreng atau rebus harganya Rp15.000 atau yang lebih lengkap mie telur sosis Rp20.000 bisa pilih goreng atau kuah. Lalu ada jus Rp10.000 dan kalau mau nambah nasi cukup merogoh Rp10.000. Dan ini harganya sudah termasuk servis dan teks ya. Jadi lumayan murah meriah untuk hotel sekelas bintang 4. Dan kalau memang dari segi rasa lumayan enak dan mengenyangkan. Meskipun back to Indomie ya, hehehe. Jangan lupa di lantai 3 ini juga terdapat fasilitas pusat kebugaran yang cukup lengkap. Orang tua bisa berolahraga sambil mengawasi anaknya yang agak besar berenang di luar. Tapi harus diingat ya, dilarang keras bagi yang sudah berenang dalam kondisi basah langsung masuk ke area ini karena di sini banyak peralatan yang menggunakan energi listrik. Sebaiknya mandi dan keringkan badan terlebih dahulu baru boleh masuk kemari. Wah, benar-benar nyaman dan lengkap sekali ya fasilitas olahraganya di sini, Masya Allah. Untuk kolam renangnya pun cukup nyaman ya di sini, cukup luas, kemudian airnya juga bersih, banyak terdapat kursi santai, dan di sini mungkin kekurangannya sedikit saja ya supaya diperbanyak area hijaunya. Saya membayangkan jika bangunan ini dapat ditanami tanaman vertikal yang hijau, rimbun, jadinya pasti akan sangat indah, akan sangat spektakuler sekali pemandangan di sini. Oke, mungkin itu saja ya untuk review kolam renangnya. Intinya kami sangat merasa nyaman dan betah sekali ada di kolam renang ini. Oke, saatnya makan malam. Kami berjalan sedikit keluar hotel menuju ke mall. Jaraknya cukup dekat, tinggal jalan kaki saja. Lumayan lengkap ya, tenannya ada di sini. Ini ada akses menuju hotel, tapi eskalatornya masih ditutup ya.
Malam ini kami menyantap hidangan atau makanan Korean food yang sudah mereka klaim 100% halal. Alhamdulillah, menu masakannya enak dan air minumnya juga bisa direfill sepuasnya ya. Kembali ke hotel, besok paginya kita sarapan di dalam hotel. Untuk anak usia di atas 6 tahun dikenakan biaya Rp65.000. Cukup terjangkau ya, karena di sini makanannya selain beragam, rasanya juga enak-enak dan gak habis-habis. Jam buka resto mulai pukul 7 pagi sampai dengan setengah 11 siang ya. Yuk kita simak apa saja sih makanan dan minuman yang ada di sini. Di sini ada aneka dessert seperti krim brulee, mousseline, kemudian ada aneka kue, lalu ada waffle, kemudian ada pisang goreng. Selanjutnya di sini ada aneka roti yang bisa dipanggang dengan berbagai macam topping. Kemudian ada donat-donat, ada kue-kue, aneka pastry. Ini pastrinya empuk, lembut dan enak ya. Kemudian di sini juga ada berbagai macam jenis minuman, air mineral, kemudian guava juice, orange juice, apple juice, dan infused water. Lumayan beragam ya makanannya. Ini juga baru aku coba nih, namanya mousseline sama krim brulee, rasanya manis sekali. Di sini juga ada empal gentong, makanan khas Cirebon. Kemudian di sebelahnya ada bubur kacang hijau. Untuk yang mau ngopi dan ngeteh juga lengkap ya, termasuk creamernya juga. Dan ini makanan utamanya ada nasi putih, kemudian ada nasi goreng. Nasi gorengnya enak banget loh. Kemudian ada juga di sebelahnya soun goreng. Lalu di sebelahnya lagi ada cah sawi putih. Ini cah sawi putihnya dominan rasa wijennya ya, minyak wijennya. Kemudian ada omelet telur, ada juga telur setengah matang. Pokoknya enak-enak semua rasanya ya. Lalu di sini juga terdapat ayam lada hitam. Ini recommended, enak sekali, bumbunya meresap sampai ke dalam. Kemudian di sini juga ada potato wedges, aneka sosis. Lalu di sini ada aneka jenis sambal, mulai dari sambal korek, colo-colo, dabu-dabu, sambal terasi. Lalu di sini ada berbagai macam aneka buah-buahan. Rasanya segar sekali, kemudian ada aneka macam salad, dan ini salad dressingnya enak sekali rasanya. Masih segar-segar ya sayurnya. Lalu di sini juga ada potongan daging beef, kemudian di sini ada kompot, dan ini paling enak sekali, favorit sekali di sini karena rasa perpaduan antara buah leci yang manis dan segar dengan kacang mede yang gurih itu, Masya Allah, enaknya luar biasa. Lalu di sebelahnya ada sereal, cornflakes, dan Coco Crunch. Selanjutnya jangan lewatkan crepe crispy ini yang rasanya cuma 3 kata, enak, crispy, bikin lagi. Lalu ada coklat air terjun, ini apa ya namanya? Anak-anak yang jelas pasti suka. Pokoknya di sini makanannya lumayan variatif, pelayanannya juga sangat-sangat ramah dan helpful. Mantap pokoknya. Yang mau sarapan nasi uduk juga boleh nih, lengkap dengan lauk pauknya. Cara penataan penyajiannya juga lumayan unik dan tradisional ya, cukup menarik. Di sini juga disajikan makanan tradisional dan rasanya bikanya itu enak, lembut. Kemudian untuk jamunya berbagai macam aneka jamu, beras kencur, kunyit, jahe, itu enak sekali rasanya karena disajikannya dingin jadi tidak enek. Lumayan lah ya, segar dan menyehatkan. Alhamdulillah, pokoknya puas banget deh kulineran breakfast di sini. Yang jelas apa yang kita ambil harus selalu dihabiskan ya, sebisa mungkin jangan sampai ada yang bersisa supaya tidak mubazir. Oke Sobat Trip, itu tadi informasi yang bisa kita berikan pengalaman menginap di Hotel Bintang 4 Swiss Bell Hotel Cirebon. Semoga bermanfaat. Bisa menjadi referensi pilihan tempat menginap jika kalian kemari, dan mohon dukungan subscribe ya supaya terus semangat berbagi informasi menarik lainnya. Oh ya, jangan lupa sempatkan menjelajah tempat-tempat wisata yang menarik di kota ini seperti Cirebon Waterland atau Taman Ada Irma Suryani. Mampir ke Gua Sunyaragi, eksotisnya gua yang terletak di tengah kota Cirebon. Dan habis ini kita akan mampir sebentar untuk wisata batik paling terkenal di Cirebon, yaitu BT Trusmi. Yuk ikuti kita terus.
Sekali lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar tidak tertinggal info jalan-jalan menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. It's not a game, it's a rich thing.